Berjumpa semuanya wahai para jagoan Yanti yang tersebar di semua belahan dunia. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memasuki kondisi aneh dan bertemu dengan Dewa Abadi. Lalu Xiao Yan pada saat ini tertarik dengan teknik seni waktu yang baru saja disebutkan oleh Dewa Abadi. Selain itu Dewa Abadi juga pada saat ini ingin memberikan Xiao Yan kekuatan untuk kembali ke masa lalu. Xiao Yan pada saat ini juga menginginkan teknik tersebut dan pada saat ini Dewa Abadi segera mengangkat kelopak matanya sedikit dan menatap ke arah jam pasir di hadapan Xiao Yan. Jam pasir ini segera berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menembus ke tengah alis Xiao Yan. Sesaat kemudian Xiao Yan merasakan telapak tangannya terasa panas dan begitu Xiao Yan melihat telapak tangannya, Xiao Yan melihat adanya tanda yang tampak seperti jam pasir yang perlahan muncul. Dewa Abadi juga pada saat ini kembali mengingatkan Xiao Yan ketika berkata tetapi dirinya harus mengingatkan Xiao Yan bahwa jika teknik ini melebihi apa yang bisa Xiao Yan tanggung dan terjadi kesalahan yang tidak dapat diubah, maka tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi karena apapun bisa terjadi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan secara alami memahami pro dan kontra dari teknik tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas karena Xiao Yan pada saat ini mendapatkan dua berkah dari Dewa Abadi. Sementara itu Dewa Abadi pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiao Yan mengenai teknik yang pernah digunakan oleh Zhu Qi. Dewa Abadi berkata bahwa teknik seni waktu itu sesungguhnya memiliki nama teknik pencampur jiwa, namun pada akhirnya karena nama itu terlalu panjang pada akhirnya dirinya merubah nama tersebut. Selain itu teknik ini juga membutuhkan kekuatan dari origin Qi. Energi emas milik Dewa Abadi cukup bagi Xiao Yan untuk melakukan efek ini selama 5 kali dan bisa membalikan waktu selama 5 nafas. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat gembira. Teknik ini benar-benar akan berguna bagi Xiao Yan di dalam pertempuran terlebih lagi ketika Xiao Yan menemui hidup dan mati. Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali teringat sesuatu. Xiao Yan kembali mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Dewa Abadi bisakah Xiao Yan menerobos keabadian sekarang? Dewa Abadi pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa kekuatan abadi yang asli telah diperoleh. Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk menjadi keabadian, tetapi untuk mencapai keabadian Xiao Yan tidak hanya harus memiliki kekuatan keabadian, Xiao Yan juga harus memiliki keinginan atau kehendak abadi. Xiao Yan menyipitkan matanya begitu Xiao Yan mendengar kata-kata tersebut. Xiao Yan pun segera bertanya apa itu yang dimaksud dengan kehendak atau keinginan abadi. Dewa Abadi menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya mendengar pertanyaan bodoh Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya bosan menjelaskan semuanya kepada Xiao Yan. Namun meskipun begitu dirinya masih berharap Xiao Yan akan bisa menjadi lebih kuat secepatnya. Kali ini dirinya akan memberikan ciptaan kedua kepada Xiao Yan. Bisa atau tidaknya Xiao Yan memahaminya tergantung pada pemahaman Xiao Yan sendiri. Tetapi jika Xiao Yan tidak bisa memahaminya dengan jelas, maka Dewa Abadi juga akan mengambil kembali seni waktu yang diberikan kepada Xiao Yan. Baru saja suara dari Dewa Abadi terdengar kehampaan di sekitar langsung menjadi terang. Langit pada saat ini muncul di atas kepala Xiao Yan dengan 3 bintang besar yang saling memantulkan dan memancarkan suhu yang panas. Xiao Yan juga menundukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini melihat gurun terkubur jauh di bawah pergelangan kakinya. Angin bertiup kencang dengan pasir kuning yang pada saat ini beterbangan. Xiao Yan merasakan adanya krisis kematian dan Xiao Yan pada saat ini langsung tertutup oleh kabut. Xiao Yan bisa merasakan bahwa vitalitasnya pada saat ini mati. Selanjutnya Xiao Yan merasakan bahwa Xiao Yan kehilangan kesadarannya tetapi hal ini berlaku untuk sesaat. Dalam waktu singkat Xiao Yan tersadar dan Xiao Yan pada saat ini segera membuka matanya.
Kali ini Xiao Yan tampaknya telah berubah menjadi manusia fana tanpa memiliki kekuatan apapun. Xiao Yan pada saat ini sudah berada di lokasi yang berbeda. Xiao Yan tenggelam di lautan dan Xiao Yan berusaha berenang untuk mencari daratan. Namun setelah sekian lama Xiao Yan tidak menemukan adanya daratan dan Xiao Yan pada saat ini meminum terlalu banyak air. Dengan air yang juga masuk ke paru-parunya, pada akhir sosok Xiao Yan tenggelam dan vitalitasnya kembali menghilang. Xiao Yan benar-benar terjebak dalam kematian sebelum akhirnya Xiao Yan kembali membuka matanya. Kali ini Xiao Yan menundukkan matanya dan Xiao Yan tampak dipenuhi dengan panah di sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian Xiao Yan merasakan dunia melayang. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini kembali melihat tubuhnya dari jarak yang cukup jauh. Xiao Yan pada saat ini dalam waktu singkat berpikir tampaknya bukan Xiao Yan dan tubuhnya yang pada saat ini melayang melainkan hanya kepala Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terus-menerus menderita kematian di kehidupan yang fana. Xiao Yan mengalami banyak kematian dari yang tragis hingga ke yang ringan. Setelah mengalami ratusan kematian, Xiao Yan pada saat ini sudah berada di dalam tubuh sebuah bocah. Xiao Yan menyadari bahwa ini merupakan kehidupan Xiao Yan kecil di hutan. Xiao Yan juga pada saat ini bertemu dengan sanak keluarganya, begitu juga dengan Yanran Yafei dan yang lainnya. Begitu Xiao Yan mengingat hal ini, Xiao Yan pada akhirnya bergumam ternyata Xiao Yan sudah sejauh ini tanpa Xiao Yan menyadarinya. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini, Xiao Yan juga teringat kakak dan saudara-saudaranya. Xiao Yan pada saat ini tersadar bahwa sanak keluarga tentu pada saat ini telah menjalani rirnasi di dalam kehidupan. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini masih terus hidup dengan kenangan mereka semua. Xiao Yan pada akhirnya bertanya-tanya apakah gunanya hidup kekal dan abadi jika di belakangan merasakan kesepian yang tidak ada habisnya. Bukankah hal ini benar-benar dapat dikatakan sebuah siksaan? Berdampingan dengan kerabat-kerabatnya maupun istri serta teman-temannya, Xiao Yan pada akhir bertanya-tanya apakah sesungguhnya arti hidup yang sebenarnya. Banyak gambaran pada saat ini melesat di benak Xiao Yan mengenai semua kerabat yang ingin Xiao Yan lindungi. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya tersadar dan Xiao Yan pada saat ini bertanya apakah itu dewa, apakah itu makhluk fana dan apakah arti sebenarnya dari kultivasi yang dijalani oleh Xiao Yan. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini secara keseluruhan, Xiao Yan pada akhirnya menemukan sesuatu. Xiao Yan bergumam bahwa tampaknya kali ini Xiao Yan bukan lagi sekedar melindungi kerabat dan pasangan, tetapi Xiao Yan pada saat ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi lebih banyak dan lebih banyak makhluk. Menjadi kuat juga memiliki tujuan dan hanya dengan benar-benar menjadi kuat Xiao Yan baru bisa memahami arti sebenarnya dari perlindungan. Mata Xiao Yan pada akhirnya terbuka dan aura keabadian pada saat ini menyebar di tubuhnya. Cahaya keemasan juga melintas di mata Xiao Yan. Kesadaran Xiao Yan juga pada saat ini kembali ke tubuhnya dan kekuatan keabadian di jantungnya terintegrasi langsung masuk ke dalam jantung. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan pun bergumam bahwa menjaga adalah keinginan yang abadi dari Xiao Yan. Jantung Xiao Yan pada saat ini berdetak kencang dengan integrasi kekuatan keabadian. Seluruh jantung Xiao Yan juga pada saat ini berubah menjadi emas. Pada saat yang sama kekuatan keabadian di sekitar Xiao Yan juga melonjak dari kehampaan dan mengalir ke dalam jantung Xiao Yan. Xiao Yan pun duduk bersila dengan jubah Xiao Yan yang bergerak tanpa adanya angin. Rasa keagungan menyebar dari tubuh Xiao Yan dan aura yang telah mengalami perubahan benar-benar mengejutkan. Keabadian kaisar ini benar-benar tiba seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan. Pada saat yang sama Xiao Yan juga merasakan suasana dunia yang awalnya ilusi bagi Xiao Yan. Meskipun permaisuri yang mulia dan yang lainnya telah membicarakan mengenai kekuatan keabadian, Xiao Yan belum pernah merasakan keberadaan dari hal tersebut.
pada saat Xiao Yan menerobos keabadian Kaisar, Xiao Yan juga akhirnya bisa merasakan keberadaan dari energi dunia. Keberadaan tersebut tidak dalam bentuk substansi seperti kekuatan keabadian dan origin Qi. Energi dunia ini diintegrasikan ke dalam kehendak atau keinginan Xiao Yan dan hanya dengan demikian jiwa dapat dengan jelas merasakan keberadaan dari energi dunia. Keabadian Kaisar yang selama ini membuat Xiao Yan penasaran juga pada akhirnya benar-benar menyingkap takdir aslinya pada saat ini. Bahkan meskipun Xiao Yan memiliki klon keabadian, tetapi tanpa kehendak keabadian yang kuat Xiao Yan tidak bisa memahami kekuatan keabadian itu sendiri. Semuanya pada akhirnya benar-benar bisa dirasakan oleh Xiao Yan setelah Xiao Yan menerobos ke keabadian Kaisar. Xiao Yan pun bergumam bahwa kekuatan keabadian ini berbeda dengan sumber energinya. Kekuatan ini benar-benar mengandung aturan langit dan bumi dan kekuatan ini sangatlah kuat. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus tenggelam ke dalam pemikirannya dengan sumber energi yang masih memasuki jantung Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih memiliki sedikit kebingungan dan Xiao Yan tampaknya masih harus berkonsultasi dengan permaisuri. Xiao Yan harus meminta kisi-kisi bagaimana cara Xiao Yan pada saat ini untuk berkultivasi. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru ketika Xiao Yan membuka matanya. Xiao Yan menatap ke arah istana Dewa Pemburu terlebih dahulu. Namun tubuh Xiao Yan pada saat ini tidak bergerak tetapi klon Zuci pada saat ini tampak terlihat menatap ke arah istana Dewa Pemburu. Melihat Zuci yang tampak baik-baik saja, semua orang di istana Dewa Pemburu juga langsung mendapatkan kembali energi masing-masing. Mereka semua melihat Zuci yang tergantung di kehampaan dan memancarkan aura yang kuat. Sementara itu Zuci yang dikendalikan oleh Xiao Yan pada saat ini segera berbicara ketika bertanya di manakah Yuan Wei. Sesaat setelah perkataan tersebut terjatuh, sosok Yuan Wei pada saat ini bergegas melesat dari kerumunan. Sosoknya mendatangi Zuci dan segera menangkupkan tangannya. Menghadapi rasa hormat Yuan Wei, mata Xiao Yan pada saat ini terlihat acuh tak acuh. Yuan Wei belum tahu bahwa orang yang berada di hadapannya ini bukan lagi Zuci melainkan klon yang dimiliki oleh Xiao Yan. Yuan Wei pada saat ini segera bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Tuan. Sosoknya lanjut melirik ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa orang ini berada di ujung kekuatannya. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi sosok tersebut. Yuan Wei pada saat ini memancarkan niat membunuh di matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan yang sedang duduk bersila. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini acuh tak acuh dan Xiao Yan tidak keberatan dengan niat membunuh Yuan Wei. Bagaimanapun dirinya dan Zuci berada di pihak yang berlawanan sejak awal, Yuan Wei selalu setia kepada Zuci dan tidak ada yang salah dengan sikapnya. Tetapi membunuh Wu Zhan dan menghancurkan bintang super Tiangan adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga telah berjanji pada Wu Zhan bahwa Xiao Yan akan membalaskan dendam terhadap penghancuran tersebut. Xiao Yan pada akhirnya dengan dingin segera berkata kepada Yuan Wei bahwa dirinya bukanlah penguasa istana mereka. Mendengar hal ini Yuan Wei segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Zuci dengan tatapan aneh. Di hadapannya ada wajah Zuci dan meskipun Zuci dan Xiao Yan terlihat mirip, pakaian dan gaya rambut mereka benar-benar berbeda. Yuan Wei juga telah mengikuti Zuci entah untuk berapa tahun dan dirinya sangat yakin bahwa sosok di hadapannya adalah Zuci. Yuan Wei tidak mungkin melakukan kesalahan dalam mengenali tuan istana mereka. Yuan Wei dengan sedikit bingung segera berkata bahwa tuan istana benar-benar bercanda. Mendengar hal tersebut Zuci yang dikendalikan oleh Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Yuan Wei. Sosoknya pada saat ini lanjut bertanya apakah Yuan Wei masih ingat mengenai bintang super Tiangan. Yuan Wei mengerutkan kening dan tapak berpikir seolah-olah dirinya tidak mengingatnya. Sosoknya tanpa sadar bergumam apakah yang dimaksud dengan bintang super Tiangan.
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya terus mengingatkan Yuan Wei mengenai bintang super tiangan. Xiao Yan berkata bahwa bintang ini telah dihancurkan oleh Yuan Wei. Mendengar hal ini, Yuan Wei pun menggaruk kepalanya sambil tersenyum masam sebelum akhirnya segera berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya tidak tahu bintang mana dikatakan oleh penguasa istana. Dirinya tidak memperhatikan nama beberapa bintang ketika bintang tersebut dihancurkan. Dengan begitu maka dirinya berharap Tuan Istana dapat memaafkan Yuan Wei. Menanggapi perkataan Yuan Wei pada saat ini, sosok Xiao Yan segera bertanya apakah Yuan Wei benar-benar tidak mengingatnya. Yuan Wei hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menghela nafas lega ketika mendengar nada bicara Tuan Istana Zuci terlihat santai. Namun sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok Yuan Wei dengan tatapan tegas. Jantung Yuan Wei pada saat ini berdegup kencang dan Yuan Wei benar-benar bingung dengan apa yang ingin dilakukan oleh Zuci. Zuci juga sesungguhnya tidak pernah terlalu memperhatikan tindakan mereka sebelumnya dalam penghancuran bintang. Menurut Yuan Wei ini merupakan hal yang sepele dan tidak pernah ada permasalahan mengenai hal ini. Yuan Wei pada akhirnya segera kembali bertanya kepada Xiao Yan apakah sesungguhnya yang ingin ditanyakan oleh Tuan Istana. Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab dan Xiao Yan menatap ke arah Yuan Wei dengan tatapan muram. Temperamen Zuci yang merupakan Tuan Istana pada saat ini seketika berubah drastis di hadapan Yuan Wei. Yuan Wei juga tiba-tiba mundur dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri. Sesaat kemudian sosoknya berteriak bahwa ini benar-benar bukan penguasa istana. Xiao Yan yang mengendalikan Zuci pada saat ini hanya tersenyum melihat sosok Yuan Wei yang mundur. Namun begitu dirinya melesat hingga ratusan meter, energi dan darahnya tiba-tiba melonjak dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Yuan Wei tampak seolah-olah akan melakukan penghancuran dirinya sendiri. Tentu saja bukan karena Yuan Wei pada saat ini ingin menghancurkan dirinya sendiri, tetapi darah dan jiwanya ada di formasi awan Cirrus. Setiap orang yang bergabung dengan Istana Dewa Pemburuk harus menyumbangkan darah dan jiwa mereka ke formasi. Tentu saja darah dan jiwa Yuan Wei juga ada di dalam formasi tersebut. Setelah Xiao Yan mendapatkan tubuh Zuci, Xiao Yan juga menemukan adanya koneksi dengan formasi. Dengan begitu maka Xiao Yan bisa merasakan darah jiwa dari Yuan Wei. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini hanya perlu berpikir untuk menggunakan kekuatan darah jiwa ini melenyapkan Yuan Wei. Sementara itu Yuan Wei di kejauhan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang salah. Sosoknya segera menatap ke arah Xiao Yan yang duduk bersila dan berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar telah mengambil tuan istana mereka. Yuan Wei pada saat ini kembali memprovokasi para prajurit Istana Dewa Pemburu untuk menyerang Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa tuan istana mereka pada saat ini telah direnggut oleh sosok tersebut. Tubuhnya juga telah diambil oleh sosok tersebut dan mereka semua harus berkumpul untuk menghancurkannya. Sesaat kemudian Yuan Wei pada saat ini segera menekan energi dan darahnya yang telah mendidih. Sosoknya segera melesat menuju ke arah Xiao Yan yang pada saat ini duduk bersila. Namun sebelum sempat dirinya mendekati Xiao Yan, sosoknya pada saat itu seketika meledak. Dengan keras sosoknya meledak menjadi kabut berdarah dan dirinya masih berada jauh dari Xiao Yan. Masih ada ratusan meter dan dengan jarak seperti itu ledakan diri ini tidak menjadi ancaman bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berdiri. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mengembalikan esensi darah jiwa dari semua orang Istana Dewa Pemburu. Segera setelah itu Xiao Yan menyingkirkan Zuci dan sosok Zuci menghilang di hadapan semua orang Istana Dewa Pemburu. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin berurusan dengan mereka dan Xiao Yan pada saat ini segera memalingkan wajahnya. Xiao Yan menatap ke arah permaisuri sebelum akhirnya sosok Xiao Yan menghilang. Selanjutnya Xiao Yan muncul. Xiao Yan pada saat ini sudah berada di hadapan permaisuri.
Melihat kondisi dari permaisuri dan mengingat kekhawatiran Xiao Yan sebelumnya, Xiao Yan pada saat ini segera bertanya bisakah Xiao Yan membentuk kembali tubuh baru untuk permaisuri. Secara logika selama jiwa permaisuri masih ada maka dirinya seharusnya bisa membentuk kembali tubuhnya. Permaisuri pada saat ini hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dengan serius. Mata permaisuri pada saat ini dipenuhi dengan kabut dan sosoknya tampak terlihat bahagia. Permaisuri lanjut berkata bahwa dirinya sudah lama sekali terjatuh. Ini hanyalah secercah sisa jiwa atau bahkan hanya secercah kesadaran yang tersisa. Jiwanya sudah lama menghilang tetapi dirinya benar-benar bahagia selama ratusan tahun ini. Keinginannya di dunia ini benar-benar telah terpenuhi dan dirinya merasa sangat senang. Permaisuri pun seketika meneteskan 2 garis air mata di pipinya. Sosoknya lanjut mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan karena telah mencintainya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tidak mau menyerah dan kembali berbicara kepada permaisuri. Xiao Yan berkata bahwa jika jiwa belum bereinkarnasi maka pasti akan ada jalan yang bisa ditempuh. Permaisuri dengan lembut kembali menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya yang ramping untuk menyentuh pipi Xiao Yan. Permaisuri lanjut menyandarkan dadanya ke dada Xiao Yan dan merasakan detak jantung Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera sedikit tertawa dan berkata bahwa laki-laki yang sedang jatuh cinta itu benar-benar sangat manis sekali. Tangan Xiao Yan yang sebelumnya terkepal akhirnya pada saat ini terlepas dan Xiao Yan menghela nafas panjang. Tubuh Xiao Yan yang tegang juga menjadi rileks. Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa ini adalah pilihan dari permaisuri dan permaisuri benar-benar sudah menyerah sejak lama. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada permaisuri berapa lamakah dirinya bisa bertahan seperti ini. Permaisuri segera berkata bahwa ini sudah batasnya tetapi pada akhirnya dirinya seharusnya masih bisa memberikan Xiao Yan berkah lagi. Permaisuri pada saat ini segera memeluk Xiao Yan dengan erat dan Xiao Yan merasakan ketulusan dari permaisuri. Xiao Yan juga pada saat ini meledak secara emosional. Permaisuri juga pada saat ini menangis semakin deras mengakibatkan dada Xiao Yan basah oleh air mata. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ratusan tahun ini benar-benar seperti mimpi. Xiao Yan juga pada saat ini ingin berterima kasih kepada Yuan Er. Menanggapi perkataan Xiao Yan, permaisuri pada saat ini menyeka air matanya dan segera dengan lembut kembali berbicara kepada Xiao Yan. Permaisuri pada saat ini meminta maaf kepada Xiao Yan. Kalimat maafnya ini mengandung terlalu banyak perasaan terhadap Xiao Yan. Permaisuri juga tidak menyangka kalau dirinya dan Xiao Yan sepertinya diam-diam merasakan adanya cinta sejati. Meskipun hanya beberapa ratus tahun permaisuri telah meninggalkan citranya yang terpatri di dalam ingatan Xiao Yan, namun perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan. Yang lebih menyakitkan dari ini adalah mengetahui bahwa mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. Xiao Yan juga pada akhirnya memeluk erat sosok lembut permaisuri dan berkata bahwa dirinya akan selalu mengingat Chen Xianyuan. Xiao Yan pada saat ini harus pergi karena Taixu telah menyerbu Sensi terlebih dahulu. Situasinya tidak diketahui sekarang dan Xiao Yan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Permaisuri menganggukkan kepalanya dengan lembut dan permaisuri menyadari bahwa perpisahan akan terjadi cepat atau lambat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata kepada permaisuri bahwa karena mereka telah menghancurkan Taixu di tempat ini, alam sejati Xuan Yin mungkin akan menderita balas dendam dari Taixu. Permaisuri hanya tersenyum dan acuh tak acuh setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Selanjutnya permaisuri segera berkata bahwa selama Sensi bisa menang alam sejati Xuan Yin akan memiliki secerca harapan. Dengan begitu bagaimana mungkin alam sejati Xuan Yin saat ini akan takut terhadap balas dendam dari Taixu? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri.
Sementara itu Permaisuri kembali mengingatkan kepada Xiao Yan agar Xiao Yan terus berhati-hati. Begitu Xiao Yan kembali ke dunia sensi tentu saja pertempuran akan benar-benar sengit. Permaisuri juga akan mengambil setengah dari sumber daya alam sejati Xuan Yin sehingga dengan begitu mereka akan bisa membantu sensi dalam batas tertentu. Setelah kekalahan sensi tidak akan ada subdunia yang bisa bertahan di bawah pengepungan Taiksu. Oleh karena itu keberadaan sumber daya ini sendiri tidak akan ada artinya. Jika sensi menang Xiao Yan harus mengingat bahwa Xiao Yan harus mengembalikan sumber daya ini kepada alam sejati Xuan Yin. Xiao Yan pada saat ini terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Mengambil setengah dari sumber daya alam sejati Xuan Yin berarti kekuatan seluruh dunia akan turun secara signifikan. Ada kemungkinan keabadian tidak akan lagi terlahir dan kekuatan Dogat akan anjlok, sumber energi akan lebih sulit untuk diperoleh dan kekuatan sumber daya akan menyebabkan banyak orang kuat bersaing untuk energi. Populasi dan bintang di seluruh dunia juga benar-benar akan sangat terpengaruh oleh hal tersebut. Xiao Yan memahami situasi ini dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Permaisuri dengan penuh ketegasan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tampak sedikit enggan, Permaisuri segera berkata agar Xiao Yan tidak perlu khawatir. Kehilangan sumber daya memang bukanlah hal yang baik bagi alam sejati Xuan Yin. Namun dengan tanpa adanya sumber daya yang cukup itu berarti invasi juga akan menghilang. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan hanya bisa mengikuti pengaturan dari Permaisuri. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan akan mengikuti semua perkataan Yuan Er. Permaisuri pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya mengangkat telapak tangannya yang ramping. Bola kristal berwarna-warni pada saat ini muncul di telapak tangannya dan jelas Permaisuri telah mempersiapkan hal ini. Melihat bola kristal berwarna-warni tersebut, energi yang terkandung di dalamnya juga telah melebihi kognisi imajinasi Xiao Yan. Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera kembali berkata bahwa untuk menggunakan kekuatan di dalamnya Xiao Yan harus membawanya kembali ke sensi dan Xiao Yan harus mewakili semua makhluk di alam sejati Xuan Yin. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini menerima bola kristal berwarna-warni. Sementara itu Permaisuri mengarahkan pandangannya ke arah ratusan Dewa Taiksu yang tersisa. Sosoknya bertanya apa rencana Xiao Yan untuk Dewa-Dewa Taiksu ini. Selain itu bagaimana cara Xiao Yan untuk menghadapinya. Xiao Yan pun segera menoleh menatap ke arah ratusan Dewa Taiksu yang perkasa. Meskipun kelompok dari Taiksu telah dihancurkan tetapi ratusan Dewa Taiksu ini masih belum dimusnahkan. Mereka masih melayang di kehampaan dan tampaknya setelah kehilangan pengontrolnya para Dewa Taiksu ini tidak lagi memiliki tujuan. Mereka semua terdiam mengambang di kehampaan tanpa adanya gerakan apapun. Xiao Yan juga mengerutkan kening begitu Xiao Yan melihat ratusan Dewa Taiksu ini. Koleksi 4 Dewa Taiksu di dalam menara pemurnian lantai 12 atau Lingsu sudah mencapai batasnya. Bahkan jika Xiao Yan masih bisa mengumpulkan makhluk-makhluk ini, maka tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengumpulkan semuanya. Namun meskipun begitu sumber daya yang terkandung di dalam Dewa Taiksu juga tidak bisa diremehkan. Tepat ketika Xiao Yan memikirkan bagaimana cara Xiao Yan mengambil energi dari Dewa Taiksu ini, bola kristal di tangan Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Xiao Yan sendiri tidak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan sebuah pesan segera bergema di benak Xiao Yan. Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa lantai 13 pagoda pemurnian dapat menampung sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa bola kristal yang hilang muncul di lantai ke-13. Di dalam lantai ke-13 ini terdapat lautan abu-abu yang mengelilingi seluruh ruang. Ruang ini benar-benar tidak terbang atas dan benar-benar dipenuhi dengan kabut berwarna abu-abu. Bola kristal pun tenggelam ke dalam lautan abu-abu. Bola kristal ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam lautan abu-abu seperti setetes cahaya yang tenggelam ke dalamnya.
Sesaat kemudian bola cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat di lautan abu-abu, namun cahaya yang dipancarkan ini tampak seperti setetes air di lautan luas. Pada saat ini ada juga platform yang ditangguhkan di udara dan ada garis-garis yang menyebar di tanah. Pada saat ini hanya salah satu dari banyak garis gelap yang bersinar setelah diisi oleh bola bercahaya. Ada ratusan garis di platform tetapi bola kristal ini yang berisi setengah dari sumber daya alam sejati Xuan Yin hanya bisa melengkapi salah satu garis. Jika begitu permasalahannya, maka bukankah tempat ini benar-benar dapat menampung energi yang tidak terhitung jumlahnya? Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas karena dalam sekejap sepertinya masalah ini telah terpecahkan. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pagoda pemurnian benar-benar memiliki tempat yang seperti itu. Terlebih lagi tampaknya setiap kali Xiao Yan membutuhkan sesuatu, pagoda pemurnian pasti akan memberikan jalan kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan kembali fokus pada ratusan dewa Taiksu. Xiao Yan pada saat ini segera menggerakkan pikirannya dan kekuatan keabadian berkumpul dari 4 dewa Taiksu. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan pikirannya untuk berkomunikasi dengan ratusan dewa Taiksu. Namun begitu kekuatan Xiao Yan ini mencapai dewa Taiksu, Xiao Yan menyadari bahwa ada segel yang sangat kuat yang membatasi Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam bahwa dewa Taiksu ini tampaknya diblokir oleh segel yang sangat kuat. Sumber daya di dalamnya juga benar-benar masih belum bisa diambil oleh Xiao Yan. Permaisuri juga pada saat ini segera menoleh menatap ke arah ratusan dewa Taiksu. Permaisuri lanjut mengangguk dan berkata bahwa memang benar mereka memiliki segel di dalam tubuh mereka. Jika segel tersebut dilanggar secara paksa, para dewa Taiksu ini akan dapat menghancurkan diri mereka masing-masing. Begitu mereka menghancurkan diri sendiri, kekuatan mereka tidak dapat dibayangkan. Kehampaan di tempat ini mungkin tidak akan lagi dapat bertahan dan semuanya akan dihancurkan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Jika begitu permasalahannya, Xiao Yan tampaknya harus menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Gou Yan. Gou Yan pada saat sebelumnya telah muncul ketika Xiao Yan berhadapan dengan Su Chang. Xiao Yan pada akhirnya bergumam sebaiknya Gou Yan keluar karena Xiao Yan pada saat ini harus segera pergi. Melihat Xiao Yan yang bergumam, permaisuri pada saat ini tampak bingung. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah kelompok Jiu Ying dan 4 dewa Taiksu. Mereka seketika berubah menjadi kilatan cahaya dan menyapu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali memasukkan mereka semua ke dalam lingsu di pagoda pemurnian lantai 13. Semuanya telah berakhir dan sekarang Xiao Yan hanya perlu mencari cara untuk mengambil sumber daya dari ratusan dewa Taiksu. Xiao Yan pun kembali mengingat Gou Yan dan Xiao Yan pada saat ini menatap sekitar. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya Gou Yan pada saat ini masih belum pulih akibat dari pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan tampaknya harus menunggu Gou Yan pulih untuk beberapa saat. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini masih memiliki waktu untuk bersantai. Namun begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menatap ke kejauhan. Niat membunuh pada saat ini melintas di mata Xiao Yan dan Xiao Yan tiba-tiba bergumam. Xiao Yan kembali berkata bahwa ternyata memang ada yang salah dengan orang ini. Permaisuri pada saat ini menunjukkan kebingungan di matanya. Mengikuti arah pandangan Xiao Yan ada kehampaan yang tidak ada habisnya dan tidak ada bintang sama sekali. Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah permaisuri dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi. Tinggallah bersama Xiao Yan untuk terakhir kalinya dan mereka pada saat ini akan menikmati waktu. Permaisuri pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Permaisuri adalah sosok yang cerdas dan pada saat ini segera memerintahkan kelinci Bing Yun untuk berubah. Kelinci Bing Yun pun berubah menjadi ukuran beberapa puluh meter.
Selanjutnya permaisuri segera naik ke punggung kelinci Bing Yun, begitu juga dengan Xiao Yan. Selanjutnya mereka seketika berubah menjadi kilatan cahaya dan meninggalkan banyak sosok yang tertegun. Melihat Zuci yang menghilang dan darah jiwa mereka yang telah kembali, beberapa orang dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini akhirnya memutuskan untuk pergi. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka sebenarnya memahami apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa tuan istana mereka telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga telah mengembalikan darah jiwa mereka dan hal tersebut tidak lagi membahayakan mereka. Sementara itu di sisi lain tidak ada satupun di antara prajurit permaisuri yang pada saat ini bergerak tanpa adanya perintah. Mereka masih bersiap-siap dan bersiaga menunggu kedatangan kembali dari permaisuri. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama di suatu tempat di kehampaan terlihat ada bintang yang seputih salju. Angin dingin menderu di atas bintang-bintang dan angin serta salju menyapu bintang-bintang sepanjang waktu. Di inti dari planet ini terlihat ada sesosok tubuh yang pada saat ini melihat ke sekitar. Ada dua segel bintang yang bersinar terang di antara ahli sosok tersebut. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli milik Xiao Yan. Xiao Yan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini bisa melihat adanya warna merah yang luas di antara es yang luas. Xiao Yan pun bertanya-tanya mengapa inti dari bintang ini membuat Xiao Yan merasakan perasaan krisis. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan masih jauh dari lokasi inti bintang tersebut. Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya keanehan dan Xiao Yan belum memutuskan untuk melesat lebih jauh. Xiao Yan masih memperhatikan tempat di sekitar yang hampir seluruhnya dipenuhi dengan warna merah. Sesaat kemudian ada juga raungan aneh yang keluar yang terjatuh di telinga Xiao Yan dan membuat Xiao Yan menyipitkan mata. Walaupun kekuatan fisik klon dewa asli kuat tetapi kekuatan spiritualnya tidak mencukupi. Dengan begitu maka kemampuan memblokir kekuatan spiritualnya juga sangat lemah. Yang terpenting lagi adalah dengan tubuh dari klon dewa asli Xiao Yan tidak bisa mendeteksi aura di sekitar terlalu jauh. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa bintang ini benar-benar terlalu aneh. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk melesat pergi karena Xiao Yan tidak mau mengambil risiko di mana Xiao Yan sangat ingin kembali ke dunia sensi. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan khawatir orang ini benar-benar sengaja membawa Xiao Yan ke tempat ini dan dipalak di warung Budayanti.